Pagi anak-anak, selamat datang di SMK Muhammadiyah 5 Babat. Semoga kalian kerasan dan kalian menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara melalui kami SMK Muhammadiyah 5 Babat. Hari ini saya akan belajar bersama kalian tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Saya, Ibu Sumarni, guru biologi kalian di SMK Muhammadiyah 5 Babat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita perhatikan gambar-gambar kecelakaan kerja yang bisa terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan dengan cara yang salah. Ini kalian bisa perhatikan ada orang yang tergelincir, ada orang yang jatuh dari bangunan, ini ada orang yang terkilir kakinya pada saat dia melakukan sebuah pekerjaan. Untuk itu, kita harus selalu menggunakan SOP dalam bekerja dan menggunakan APD agar kita terhindar dari kecelakaan-kecelakaan yang sangat membahayakan kita pada saat kita bekerja. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita tuntaskan pada saat kita belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja di bab ini. Pertama, kalian harus bisa mendeskripsikan pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan pengalaman, kehidupan sehari-hari, dan pengamatan. Kedua, mengidentifikasi berbagai bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja. Pertama, kita akan lihat apa itu kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial, dan kesejahteraan, bukan hanya keberadaan penyakit atau kelemahan saja yang ada di tubuh kita. Apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah unsur penunjang terciptanya kondisi aman dan tenang pada saat kita melakukan suatu pekerjaan. Keamanan kerja dibagi menjadi dua, yaitu keamanan kerja secara materi yang didukung dengan apa yang kita gunakan, yaitu bisa berkaitan dengan APD dan segala hal yang bersifat material. Kemudian, keamanan kerja non-material, yaitu keamanan kerja yang ditetapkan dalam SOP. Di sini adalah contoh dari keamanan kerja non-material. Keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu sarana atau upaya untuk menjaga keselamatan kita, baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil budaya dan karyanya. Unsur penunjang keselamatan kerja adalah adanya upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, adanya keinginan untuk menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, teliti dalam bekerja, kemudian melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk menjaga pekerja dapat terhindar dari masalah yang berbahaya pada saat bekerja. Yang pertama adalah agar setiap pekerja sehat dan selamat pada saat bekerja. Kedua, agar semua APD digunakan dengan baik dan efektif. Ketiga, agar dapat memelihara hasil produksi dengan baik. Keempat, adanya jaminan terhadap pemeliharaan dan perlindungan kesehatan gizi pekerja. Kelima, meningkatkan semangat kerja, keserasian, dan partisipasi pekerja. Keenam, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Ketujuh, menciptakan rasa aman dan terlindungi. Kecelakaan kerja adalah sesuatu kondisi yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan manusia, baik nyawa, kerusakan harta benda, serta kerugian dalam proses terjadinya. Kecelakaan di tempat kerja dibedakan menjadi
A. Lost time injury atau LTI, yaitu cedera yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja. B. Restricted Dusty Injury, RDI, yaitu cedera yang mengakibatkan kerja menjadi terbatas. C. Medical Treatment Injury, MTI, yaitu cedera yang memerlukan bantuan petugas kesehatan. D. First Aid Injury, FIE, yaitu cedera yang memerlukan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Setidaknya ada 4 penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama, penyebab langsung kecelakaan. Penyebab langsung kecelakaan dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu kondisi tidak aman atau unsafe condition adalah suatu kondisi di sekitar tempat kerja yang mempunyai potensi bahaya. Contohnya, suara alat bising yang dapat memekakkan telinga. Kedua, instalasi listrik yang kurang baik. Ketiga, peralatan kerja yang tidak layak pakai. Keempat, tidak terdapat label keterangan MSDS, Material Safety Date Sheet, dan label tanda bahaya pada botol kimia. Kelima, pencahayaan yang kurang. Keenam, tempat kerja yang berantakan. Ketujuh, rambu-rambu keselamatan yang tidak memadai di tempat kerja. Yang kedua, tindakan tidak aman atau unsafe action. Contohnya, pekerja yang ceroboh tidak sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan benar. Mengabaikan instruksi dari supervisor atau pimpinan lapangan. Penyebab tidak langsung kecelakaan dibagi menjadi 2 juga. Pertama, faktor pekerja. Contohnya, pekerja tidak sesuai dengan keahlian masing-masing. Kedua, pekerjaan berisiko tinggi namun belum ada upaya untuk menanggulanginya. Beban kerja yang tidak sesuai kemampuan. Kemudian, faktor pribadi. Contohnya, mental atau kepribadian pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan. Kedua, konflik. Ketiga, pekerja yang stres. Penyebab dasar kecelakaan adalah hal-hal yang mengakibatkan atau mendorong penyebab langsung. Misalnya, 1. Lemahnya manajemen dan pengendaliannya. 2. Kurangnya sarana dan prasarana. Ketiga, kurangnya sumber daya. Keempat, kurangnya komitmen. Penyebab kecelakaan berikutnya adalah kurangnya kendali atau lack of control. Dapat diartikan sebagai suatu kegagalan manajemen dalam memenuhi dan menegakkan standar yang ada dalam perusahaan. Contohnya, pelatihan yang kurang, tidak terjadwal, infeksi, dan analisis kecelakaan yang kurang tepat. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Semoga kalian semua dapat belajar dengan baik di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.